Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang perbedaan. Padahal perbedaan itu tidaklah ekstrim, tidaklah menjadi olok-olok, tidaklah menjadi kata benci. Padahal perbedaan itu adalah suatu yang berkolaborasi, saling membutuhkan, saling sumbangsih. Akan tetapi kita selalu menganggap bahwa perbedaan itu ekstrim dan dianggap negatif. Contoh di dalam diri manusia, raga yang terlihat ini adalah beda-beda, hasil daripada beda-beda mata dan hidung, mulut, kuping, bibir, tangan, jari, sampai sekujur badan. Itulah unsur beda-beda menjadi satu yang disebut manusia diciptakan paling sempurna daripada makhluk yang lainnya. Disebut sempurna karena perbedaan, saling mendukung. Itulah Gusti Allah menciptakan perbedaan untuk menyamankan, untuk bekerja sama agar kehidupan dunia ini berjalan damai. Jadi jangan sampai kita punya perbedaan terus langsung mengepek kepada negatif. Itu tidak. Contoh perbedaan di dalam beragama. Kenapa Gusti Allah selalu membuat perbedaan? Agar kita kerjasama. Tentang kita pahami ya, yang surat Shad ayat 72, waktu ditiupkannya ruh, apakah kita nawar, ya Allah saya nanti agamanya Islam? Apakah kita nawar bahwa di saat ditiupkannya ruh, disitulah perjanjian yang setiap manusia itu menyanggupi apapun wujud casingnya, apapun perilakunya, apapun agamanya, apapun sukunya. Yang menentukan perbedaan itulah Gusti Allah, Tuhan semesta alam ya, surat Shad ayat 72. Kenapa sih harus ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Buddha, ada Konghucu, ada banyak di Indonesia. Kenapa? Kita pikir secara akliyah logika. Umpamanya di hari raya Idul Fitri. Coba kalau se-Indonesia Islam semua, bersyariat semua, taat semua, yang ngatur jalan ya, satuan lalu lintas kepolisian, satuan lalu lintas di saat mudik, siapa yang mau ngatur? Minimal cari kepolisian yang agamanya selain Islam. Itu kerjasama. Coba kalau Islam semua, syariat semua, kan rebutan pada mau Idul Fitri. Yang ngatur jalan siapa? Begitu juga di saat hari raya Natal. Gantian. Bagi yang Kristiani, gampangnya hadir di gereja-gereja,
polisi yang beragama Islam gantian. Berkolaborasi, bekerja sama. Seperti halnya ini tangan kita bekerja sama untuk raga, mulut kerjasama, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kaki untuk melangkah. Berbeda-beda wujud, masa satu begini muka semua kan ya serem. Kalau satu badan kaki semua ya serem. Itulah yang dimaksud hikmah daripada perbedaan. Jangan sampai perbedaan diambil dari segi negatif, jangan. Surat An-Nisa ayat 59 itu tentang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita berbeda pendapat, bersilang pendapat, ayo kita bareng-bareng kembali kepada Al-Quran, dibaca. Harus fokus kepada Al-Quran. Jangan sampai di saat membaca Al-Quran ada kitab lain yang mengganggu, yang mengkonsep. Sehingga pas Al-Quran dibaca tidak diimani, tidak diyakini. Ini masih banyak orang baca Al-Quran tapi tidak meyakini isinya karena terpengaruh oleh katanya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang disebut Suhuf Nabi Ibrahim, Suhuf Nabi Musa. Ini mohon surat A'la. Jadi kita untuk mengontrol perbedaan kembali kepada Al-Quran itu seperti apa? Di dalam Al-Quran itu ada keterangan yang menerangkan agama Nasrani, Yahudi, dan agama yang lainnya diterangkan di situ. Jadi bagi yang agama Kristen mohon baca Injilnya. Baca sendiri. Jangan katanya. Kita belajar membaca sendiri dengan sistem subjek, predikat, objek. Lah yang Al-Baqarah 156-nya saya tulis kembali. Kita semua sebagai manusia itu asalnya sama. Bahkan di sini bukan cuma manusia, seluruh makhluk itu asalnya sama, kembalinya juga sama. Ya, Al-Baqarah 156. Jadi kalau ada pencerahan atau penceramah yang memecahkan umat, berarti bukan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad, bukan hadis. Ya, hadis itu artinya perjalanan, riwayat, sejarah, atau dalam umumnya buku harian. Kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada masa kecil namanya Ahmad. Kenapa sih Qur'annya sama, hadisnya sama, kok nyatanya syariat banyak kelompok, banyak organisasi? Ayo kita kembali dilihat isi Al-Qur'annya. Isi Al-Qur'an adalah ini yang buat pedoman pertama. Asalnya sama, kembalinya sama, ditiup ruhnya sama, perjanjiannya yang berbeda-beda. Nah, di sini mulai perjanjian hidup, tulisan Lauhul Mahfuz atau takdir baik, takdir buruk sudah ditulis. Jadi ruhnya sama, perjalanan hidupnya dibeda-bedakan agar saling berkolaborasi, saling mengenal. Lah kalau sama semua, ya nggak hidup dunia ini. Kan lahir kecil, bayi, dewasa itu kan beda juga, walaupun berevolusi, gantian kecil, dewasa, tua, meninggal terus. Jadi kita selalu merujuk kepada Al-Quran. Al-Baqarah 115-nya ilmunya Gusti Allah sangat luas. Jadi kita selalu meluaskan pemandangan, pemahaman, penglihatan.
Jadi selalu kembali, oh iya saya asalnya sama, kembalinya juga akan sama. Contoh hadis Nabi, kita lihat perilaku Nabi. Perilaku Nabi tidak memperpecah belahkan umat. Nabi Muhammad pada waktu itu menyatukan umat. Ya. Satu, Nabi Muhammad perjalanannya yang pertama menggembala kambing dengan pamannya Abu Thalib, juga berdagang. Itu perjalanan riwayat. Jadi kalau andaikan ada orang sekarang dagang, berarti ngikutin sunahnya Nabi. Kalau ada yang mengembala kambing juga sunahnya Nabi. Kalau ada orang yang ceramah menyatukan umat, berarti itu ceramah sunahnya Nabi, hadisnya Nabi. Pokoknya ciri orang ceramah yang menyatukan umat manusia itu adalah sunahnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mempecah belahkan umat, tapi menyatukan umat. Tidak melihat dari keyakinannya, tapi melihat orangnya karena napasnya satu. Di saat hijrah ke Madinah, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, mohon dilihat itu agamanya apa saja, dilihat. Di saat Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah, pada waktu itu Siti Khadijah agamanya apa? Silahkan dilihat sejarahnya. Dilihat sejarahnya agar kita nggak sempit. Perbedaan di dalam diri badan manusia itu sangat dibutuhkan. Perbedaan di dalam raga manusia itu sangat dibutuhkan agar manusia itu luwes atau sempurna. Jalan kaki dua enak, semampai, luwes dilihatnya sempurna. Bagaimana agar kehidupan dunia itu sempurna? Harus berbeda-beda. Kaya semua ya tidak bisa, miskin semua tidak bisa. Ya, udah saya video yang kalau kaya semua nggak ada yang mau nanam padi. Nanam padi kalau kaya semua maunya beli, maunya nyuruh. Kalau kaya semua malah repot, nanam padi sendiri, nyelip sendiri, ngiling padi itu loh. Nanti bikin garam sendiri, bikin bumbu masak sendiri. Jadi kalau kaya semua repot, kalau miskin semua repot, makanya berkolaborasi saling mendukung. Sehat semua juga repot. Kasihan pegawai rumah sakit, kasihan pabrik obat nggak laku. Ini yang saya perhatikan di sini. Jadi harus ada yang sakit, harus ada yang sehat, harus ada yang baik, harus ada yang buruk. Kalau baik semua, nanti pegawai hukum yang nganggur, penjara pegawainya pada nganggur. Inilah yang disebut perbedaan untuk menyatukan, untuk mendukung kehidupan dunia. Perbedaan tangan kanan dan perbedaan tangan kiri, inilah ciri kerja sama. Cara melangkahnya beda, yang ini ke depan, yang ini ke belakang, tapi justru luwes. Nggak harus begini, kepinginnya sama-sama di depan, malah jelek. Kalau begini kan luwes, cara jalannya juga gantian. Itulah hikmah daripada perbedaan, sebenarnya sangat bagus. Sila 1 sampai sila 5 itu ngambil dari Al-Quran.
Makanya saya setuju banget itu. Jadi sila pertama sampai sila kelima itu ngambil dari Al-Quran, artinya ada. Jadi rujukannya kalau kita beda kembali kepada Al-Quran, ya ini. Yang ini dulu rujukan Al-Qurannya. Oh, asalnya sama, kembalinya sama, tiup ruhnya sama. Yang berbeda di saat perjanjian mau lahir. Kamu nanti agamanya ini ya, nanti kamu sukunya ini ya, kamu nanti keturunannya ini ya, nanti kamu hidupnya kaya ya, nanti kamu hidupnya miskin ya. Itu sudah ditulis. Disinilah setelah ditiupkan ruh, ya, nasib kehidupan qada dan qadarnya yang di rukun iman nomor 6, takdir baik, takdir buruk sudah ditulis. Bagaimana orang kok ada kiai yang harus begini-begini? Takdir baik, kita sadar itu bahasa Arabnya sholat. Sadar bahwa saya ditakdirkan baik agar tidak sombong. Sadar saya ini ditakdirkan buruk agar tidak berkecil hati, tidak stres. Yang repot, secara hukum Gusti Allah salah, tapi ngaku bener lah, ini yang kebalik. Jadi kalau ada orang ditakdirkan bener, oh iki takdirnya Gusti Allah, jadi nggak sombong. Ada orang buruk, sadar saya ditakdirkannya untuk berperilaku buruk, nggak stres, nggak merasa terhina di situ. Jadi perbedaan di dalam dunia selalu ada. Selalu ada. Jadi mohon dilihat Qur'annya, dilihat hadisnya. Nabi Muhammad di Gua Hiro Semedi itu juga sejarah. Riwayat itu kan hadis, kan disebut riwayat. Kalau ada orang yang sekarang kok semedi atau kholwat atau iktikaf, ya jangan disalahkan. Beliau juga ngikut Nabi Muhammad di Gua Hiro. Jikalau ada orang yang mengembala kambing, ya jangan disalahkan. Ngikut sejarahnya Nabi. Jadi perbedaan yang dipelajari di dalam diri kita, ini baju saja ini kan warnanya beda-beda, sarungnya beda, sendalnya beda. Bukan berarti negatif, tapi justru hikmah kepositifan. Jadi kembali kepada Al-Quran, banyak sekali kembali kepada Al-Quran, tapi kok tetap beda-beda ya. Kembalinya nggak full. Jadi mohon, kalau ada penceramah yang menyatukan umat, berarti ngikut Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Sejarah hijrah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Mohon dilihat pada waktu itu kepercayaan apa saja. Agama yang dianut pada waktu itu, yang dianut sahabat Ansor, yang dianut sahabat Muhajirin, agamanya apa saja, mohon dipelajari. Karena Nabi Muhammad adalah pemersatu umat. Jadi kalau ada pencerahan, kalau ada orang yang menyatukan umat, cara ceramahnya menyatukan umat, berarti ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada penceramah yang memecahkan umat, tidak mengikuti sunnahnya Rasul, tidak mengikuti hadisnya. Jadi mohon ini rujukan untuk kembali agar kita sadar itu sholat, sadar saya berasalnya sama.
ilmunya Gusti Allah luas, ditiup ruhnya sama, perjanjian hidupnya yang berbeda. Syuhub ada di dalam Al-Quran, ada keterangan Injil, ada keterangan Zabur, ada keterangan Taurat, ada keterangan syuhub. Syuhub itu baru selebaran, kayak mirip kepres ya, analogi kepres, selebaran, belum tebal. Ya cukup sekian ya. Mohon jika saya meluaskannya kurang luas, karena ilmunya Gusti Allah sangat luas. Para subscriber yang meluaskan, kita sama-sama belajar. Ingat, kita hidup harus bersatu, menyatukan umat manusia. Jangan melihat KTP status agama, tapi kita lihat status pernapasannya, status asalnya, agar kita tetap bersatu. Jangan sampai terpecah belah. Jika ada kiai yang mempecahkan umat, tidak mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.